Assalamualaikum. Ya, sebelumnya kita dengerin dulu kata-kata sambutan dari Kepala Desa Inggris. Mohon maaf ya. Hello, mates. Well, today we're diving into the wondrous tale of Britpop's musical journey. So, sit back, relax, and prepare for a bloody fantastic journey. Ya, Britpop atau British Pop adalah sebutan untuk sebuah gerakan musik atau subgenre yang populer di Inggris pada era 1990-an. Gerakan ini menjadi awal populernya band rock alternatif asal Inggris di kancah musik dunia. Ya, band Oasis, Blur, Suede, dan Pulp digadang-gadang sebagai grup musik Britpop tersukses. Mereka bahkan dijuluki sebagai Big Four. Ya, walaupun Suede dan Pulp sendiri sebenarnya nggak pernah mengakui kalau band mereka masuk ke dalam kategori ini. Dan Britpop masuk ke dalam subgenre dari rock alternatif. Rock alternatif dari tahun 1980 dan awal 1990-an. Dan scene indie merupakan nenek moyang langsung dari gerakan Britpop. Pengaruh dari The Smiths cukup besar untuk sebagian besar band Britpop. Aliran musik tersebut mencirikan kebudayaan Inggris yang lahir dari perpaduan beragam jenis musik, khususnya genre seperti British Invasion, glam rock, dan punk rock. Jenis musik Britpop kebanyakan bergaya melankolis yang banyak bercerita tentang hidup dan cinta dengan lirik yang sendu dan romantis. Ya, kita masuk ke asal-usul Britpop. Ya, gerakan ini dikembangkan sebagai reaksi terhadap berbagai jenis musik dan tren budaya pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, terutama terhadap fenomena grunge dari Amerika Serikat. Dan akhirnya aliran ini bisa memasuki industri musik Amerika melalui Blur, Suede, dan beberapa band lain yang meluncurkan gerakan dengan genre Britpopnya dan memposisikan diri sebagai kekuatan musik yang berlawanan dengan musik dari daratan Amerika Serikat. Kalau kita ngomongin scene musik Inggris, pastinya tidak bisa lepas dari nama besar The Beatles. Kesuksesan The Beatles menginspirasi banyak band asal Inggris untuk mengikuti jejaknya. Tidak hanya penampilan, banyak band asal Inggris yang memainkan musik yang sama dengan warna musik The Beatles. Ciri khas musik The Beatles yang banyak memainkan gitar serta lirik tentang kehidupan sehari-hari, menjadi identitas baru bagi genre musik rock alternatif Inggris ini. Selain The Beatles dan musik rock era 1960-an, subgenre Britpop juga dipengaruhi oleh glam rock dan juga band-band punk rock era 70-an. Ciri khas paling kental dari Britpop adalah permainan gitar di musiknya. Kebanyakan musisi Britpop juga terkenal dengan keahlian mereka bermain gitar. Pada awalnya, istilah Britpop tidak hanya digunakan untuk merujuk pada aliran musik tertentu. Pada awal 1990-an, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kesuksesan desainer-desainer dan film asal Inggris. Ya, seperti Damien Hirst. Istilah Britpop juga pernah digunakan untuk menggambarkan era baru dalam politik Inggris, di mana John Major, Perdana Menteri Inggris saat itu, turun dan digantikan oleh Tony Blair, pemimpin partai buruh yang masih muda. Dan istilah Britpop digunakan oleh media Inggris secara masif untuk hal-hal yang berkaitan dengan musik dan acara-acara kontemporer. Dan barulah pada tahun 1994, istilah Britpop sendiri digunakan oleh seorang jurnalis dan musisi bernama John Robb untuk merujuk pada band-band seperti The Stone Roses, The LAs, dan Inspiral Carpets. Dan Britpop juga dikembangkan sebagai reaksi terhadap berbagai jenis musik dan tren budaya pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, terutama musik grunge dari Amerika. Kemunculan dari band-band Britpop gelombang pertama seperti Blur dan Suede mampu menggebrak dunia musik di Amerika. Seorang jurnalis musik yang bernama John Harris menganggap era Britpop dimulai ketika Blur merilis single Pop Scene
dan Sweet dengan lagu The Drowners pada musim panas tahun 1992. Dan pada April tahun 93, majalah Select menampilkan vokalis Sweat Brett Anderson di halaman depan dengan bendera Inggris sebagai background dengan tulisan Yanks Go Home. Ya, band lain seperti Oasis, Pop, Supergrass, Sleeper, Radiohead, dan Elastica menyusul kemudian. Band-band tersebut membawa alternatif rock Inggris ke mainstream dan membentuk pondasi dari gerakan yang lebih besar dari budaya Inggris yang disebut Britannia Cool dengan ciri khas sound Britishnya yang saat ini sangat dikenal istilahnya sampai mancanegara. Pentolan band-band Inggris yang kental dengan Britpop yang mendunia sangat banyak di era ini. Walaupun sejak pertengahan tahun 1980-an sudah ada band Manic Street Preacher yang pada waktu itu single mereka yang berjudul Sleep Flower sering diputar di radio dan di mana saat itu radio yang bermain di jalur FM masih sangat jarang. Dan di dalam ketenaran Oasis terdapat banyak band Inggris yang boleh dibilang pionir dari British pop. Band-band seperti The Charlatans, Stone Roses, dan kemudian disusul oleh Pops, Supergrass, Sweat, hingga Elastica. Semua band tersebut dalam bermusik tidak lepas dari pengaruh musisi sebelumnya di daratan Inggris yang ditampilkan oleh The Smiths. Ya, The Smiths yang bermusik sejak 1982 telah memberikan pengaruh yang sangat kuat hampir pada seluruh band asal Inggris, hingga akhirnya kedua pentolannya Morrissey dan Johnny Marr membubarkan The Smiths pada tahun 1987. Dan untuk mempertahankan eksistensi Britpop, muncul Coldplay, Placebo, dan Travis. Band-band ini muncul dan kembali menyaingi band Amerika yang kembali ke jalur rock melankolis yang digawangi oleh band seperti Blink-182, The Used, dan My Chemical Romance. Dan perlu diketahui juga untuk mengingat munculnya istilah Britpop pada tahun 90 dan bahwa di Inggris terdapat sebuah sejarah pergerakan musik dan pastinya sejarah ini tidak bisa lepas dan berlalu begitu saja. Sebuah stasiun TV Inggris yang bernama BBC4 berupaya mengemasnya menjadi sebuah acara TV. BBC4 untuk pertama kalinya pada Agustus 2005 menayangkan sebuah program musik dokumenter yang diberi nama The Britpop Story. Dan sebagai narasumbernya dihadirkan Graham Coxon, gitaris band Blur, vokalis dari band Elastica, dan Alan McGee dari band Sleeper. Dan sejak saat itu, istilah Britpop makin menyeruak ke seluruh penjuru dunia. Ya, di antara beberapa band Britpop juga disebut sebagai anti-grunge. Sebelum Britpop besar dan mendominasi musik dunia, perhatian pendengar tertuju pada musik yang bergenre grunge yang diinisiasi oleh Kurt Cobain dan Nirvana. Berawal dari tribut untuk musik rock era 1960-70-an, Britpop pun berkembang dan dinilai sebagai gerakan baru yang ingin meruntuhkan dominasi grunge. Dan kematian Kurt Cobain pada tahun 1994 dan pernyataan musisi-musisi Britpop akan ketidaksukaan mereka terhadap grunge juga memperburuk dominasi aliran musik asal Amerika tersebut. Bahkan, Damon Albarn, vokalis Blur, mengatakan bahwa band mereka anti-grunge. Hal yang sama juga terjadi pada salah satu personil dari Oasis, Noel Gallagher, yang terang-terangan membenci grunge. Bahkan, lagu Oasis yang berjudul Live Forever yang ditulisnya adalah bentuk perlawanan atas lagu Nirvana yang berjudul I Hate Myself and I Want to Die. Dalam perkembangannya, perbedaan antara Britpop dan grunge semakin terlihat jelas ya. Pastinya, ya. Setuju ya? Oke, lanjut. Salah satunya terlihat pada lirik lagunya. Lirik-lirik lagu grunge umumnya bercerita tentang kehidupan hedonis radikal dan mengagungkan depresi, sementara musik-musik Britpop berbicara tentang semangat dan harapan. Dan pastinya invasi musik Britpop ini juga menyebar ke Indonesia pada pertengahan era 1990-an. Ya, di generasi pertama ada Pure Saturday, Cherry Bombshell, Rumah Sakit, Planet Bumi, dan Pestol Air. Dan pengaruh Britpop pastinya tak hanya dari segi musik. Banyak band indie tanah air yang berkembang dan juga meniru gaya berpakaiannya. Di Inggris sendiri, pada tahun 1990-an, band-band Britpop banyak menggemari pakaian cukup ketat dan melahirkan gaya baru yang disebut indies. Hingga kini, semakin banyak band-band yang lahir dengan pengaruh aliran Britpop. Ya, mungkin beberapa band ini nggak tahu ya, apakah mereka masih berkarya atau enggak. Ya, diantaranya ada Come On
John Lennon, The Sastro, Ballads of the Cliché, dan Niji. Ya, oke. Mungkin ada beberapa hal yang saya lewatkan di video ini, tapi nggak bisa dipungkiri ya, kalau saat ini musik-musik dari band ya, termasuk di dalamnya Britpop, cukup mengkhawatirkan perkembangannya. Dan dari tahun 2000 berapa ya, mungkin 2010 mungkin, udah nggak semasif di tahun-tahun di akhir 90-an hingga awal 2000. Ya, tak lepas dari industri musik yang juga makin nggak jelas arahnya menurut saya, dan ini menjadikan seakan-akan pergerakan para pemain-pemain band atau band-band yang ada itu kayaknya lesu banget. Ya pastinya seiring dengan perkembangan teknologi yang sekarang siapapun bisa membuat lagu dan bisa dipromosikan secara gratis. Kita berdoa aja mudah-mudahan makin banyak band-band yang membuat musik-musik yang menjadi sebuah identitas dan ciri khas. Alah, apa sih? Oke, sekali lagi terima kasih yang udah pada nonton video ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.